kita masuk di bab 2, tapi yang pertemuan awalnya. Lalu dengan materi yang kemarin masih ada hubungannya. Materi yang dulu, yang bab pertama kan belajar tentang pengukuran dalam proses ilmiah. Apa hubungannya? Yang namanya pengukuran berarti kesimpulan umumnya dalam kehidupan kita itu mesti semuanya terukur dengan rapi dan teliti. Nanti hubungannya dengan bab ini tentang temanya tentang energi terbarukan. Sekarang semua pejamkan mata, pejamin mata, hilangkan suara. Coba kamu bayangkan waktu pas gelap tadi, sunyi, nggak ada suara, tapi ada taktik gitu ya. Nah, coba kamu renungkan sekarang. Kalau misalnya di dunia kita itu gelap itu biasanya tanpa yang akan terjadi apa kira-kira? Kacau balau. Adli, kacau balau. Yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Peningkatan suhu permukaan bumi. Video 2, Pencairnya lapisan kutub utara. Pencairan kutub utara. Dari 2 video itu tujuan belajar kita hari ini nih ya, kamu nanti bisa menjelaskan, kalian bisa menjelaskan pentingnya atau urgensi pengembangan energi terbarukan di tingkat global maupun lokal. Lokal tempat kita, global berarti umum. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Jawab singkat, nggak usah panjang lebar. Nah, kalian aku jawab ya. Terus, ya. Kemudian setelah selesai, ya mungkin perbandingan 1 atau 2 kelompok untuk membandingkan hasilnya. Nah, itu berarti kemampuan apa? Yang seperti kemarin sudah bawa beritahu, kemampuan komunikasi. Jadi kalian ada profil lulusan yang diminta untuk bisa atau mampu berkomunikasi. Salah satu cara latihannya adalah menyampaikan hasil diskusi pendapat. Latihan ya, proses supaya kita menjadi lebih terbiasa. Sudah ada? Nanti gunakan HP. Jadi hari ini kalian membuat mapping. Perhatikan, untuk karton pertama keluar menunya. Pakai mana? Tadi ini apa? Wap. Lain kalau buat ini. Kali ini apa? Ini wap. kelompok 2 dan 4 mempersiapkan argumen pro kontra untuk 2 jenis energi terbarukan yang paling relevan. Oh ini kita belajar supaya lebih dekat, mendekat. Tapi waktu belajar ngantuk lagi, menjauh, ngantuk bener, jauh lagi, tambah ngantuk, jauh lagi. Wah, tapi gurunya datang langsung seneng dia dekat, seneng mau belajar fisika. Pok! Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, seperti energi minyak fosil dan lain-lain. Bumi dan membuktikan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Selanjutnya kita akan ke materi sumber energi terbarukan. Yang pertama ada keunggulan dan kelemahan dari sumber energi tenaga angin. Keunggulan yang pertama adalah bersih dan ramah lingkungan. Izin bertanya, saya Muhammad Adli dari kelompok 4. Itu kan PLTN. Kenapa menggunakan bahan bakar seperti batu bara? Pertanyaan dari Adli. Kenapa tadi? Karena bahan bakar batu bara bisa menghasilkan gas. Karena bahan
bahwa batu bara bisa menghasilkan gas gitu. Gimana? Nah, gimana tuh jawabannya gitu? Gimana menurutmu? Belum. Dia belum nggak begitu memahami jawabanmu itu. Ada yang bisa bantu dari kelompok lain? Ada? Ada nggak? Kamu harus nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Jadi kalau orang tanya itu dipahami pertanyaannya apa, gitu ya. Pak, izin koreksi Pak. Tidak dulu apa? PLTN itu bahan bakar utamanya menggunakan uranium Pak. PLTN dan bakar utamanya menggunakan Uranium. uranium. Yang kamu komplain di situ, di kelompok situ, Kenapa menggunakan batu bara? kenapa menggunakan batu bara? Jadi setelah pertemuan ini saya semakin menyadari bahwa titik-titik diisi singkat. Terus, satu hal yang paling menarik dari energi terbarukan adalah titik-titik. Coba kalian. Setelah pertemuan ini, saya menyadari bahwa energi terbarukan sangat berdampak demi kelanjutan umat manusia. Satu hal yang menarik dari energi terbarukan adalah kemampuannya untuk menghasilkan energi yang tak mencemari lingkungan dan energi yang tidak habis-habis dan dapat dipulihkan dengan cepat. Iya, oke, silakan duduk. Oke, cukup hari ini, cukup pelajaran kita. Kalian bisa istirahat. Bapak Yuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Dalam kegiatan pembelajaran, murid-murid menunjukkan kurang minat dan motivasi belajar rendah. Apa yang disampaikan guru, mereka pasif. Hal ini tentu seorang guru melakukan refleksi setelah pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satu guru dari SMA Negeri 1 Kapuas Timur, Pak Wagimin, selaku guru mata pelajaran fisika, saya tugaskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam dengan sistem in-on-in. Pak Wagimin telah berbagi praktek baik atau telah mengimbaskan kegiatan pelatihan pembelajaran kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kapuas Timur. Hal ini tentu akan berdampak positif. Ada fokus makna yang ditimbulkan dengan siswa, yaitu pembelajaran mendalam. Di dalam pembelajaran mendalam ini yang disampaikan tadi ada beberapa poin penting ya. Misalkan di sini dimulai dari berkesadaran. Nah, di sini saya lihat hal-hal yang dilakukan Pak Wagimin menciptakan kesadaran bagi siswa. Dan di sisi lain juga membuat pembelajaran ini bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar dengan Bapak Wagimin, saya lebih paham dengan materi yang beliau jelaskan. Karena beliau memberikan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Sehingga kami mudah untuk memahami materi yang beliau jelaskan. Pembelajaran juga menyenangkan karena diselingi oleh game. Sehingga kami tidak bosan saat belajar fisika bersama beliau. Dan metode belajar yang disukai oleh generasi seperti kami.